Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang eh, dia mengikuti channel ini. Dia juga melihat atau menonton video dari channel ini. Kali ini saya akan buat sebuah video pendek aja, video singkat gitu ya. Eh, Mungkin ini temanya sedikit ngikutin tren gitu ya, ngikut tren karena belakangan ini trennya banyak dibicarakan itu tentang saham. Saham di mana teman-teman ada yang mulai apa apa trading saham, ada yang sudah mulai investasi saham dan segala macam ya. Ada yang reksadana, kemudian ada lagi istilahnya ETF gitu ya, dan macam-macam. Nah, eh, kenapa saya buat video ini? Karena ternyata di Excel itu sudah tersedia eh, satu fitur yang eh, terkait dengan saham. Jadi teman-teman istilahnya bisa bisa monitor saham dari file Excel teman-teman gitu ya. Nah, cuman sayangnya saya nggak tahu ya. Mungkin eh, yang bisa itu baru Microsoft 365 atau dulu itu disebutnya Office 365 dan Microsoft Office 2019. Kayaknya yang sebelum itu belum ada fitur itu. Belum ada fitur saham, stok saham gitu ya. Jadi apa untuk Office yang sebelum Office 2019 sepertinya belum ada. Sepertinya ya, coba teman-teman yang mungkin eh, punya atau pakainya itu Office di bawah 2019 ternyata ada gitu, coba komen di bawah nanti supaya bisa kita tahu kira-kira selain Office 2019 Office yang lain bisa dapat nggak gitu ya. Oke, oh ya, ini informasi. Jadi yang saya gunakan adalah Microsoft 365 atau Office 365 dulu namanya. Jadi ini saya langganan per tahun. Eh, Kalau nggak salah itu harganya sekitar 800 sampai 900 ribu untuk setahun, worth it lah. Eh, dapat dapat Office lengkap gitu ya, selain Visio dan Project tentunya. Eh, jadi ya 900 ribu atau 800, 900 ribu dibagi 12 itu sekitar ya 800 80 ribu lah sebulan gitu ya. Tapi keuntungannya ya dapat update ya. Ini fitur-fiturnya pasti akan ketika ada update pasti kita dapat yang pertama. Gitu. Oke, lanjut aja. Jadi teman-teman bisa ternyata teman-teman bisa monitor performa saham. Jadi kalau teman-teman punya saham gitu ya, bisa monitor performa sahamnya yang dimiliki itu lewat namanya Excel, lewat Excel dengan menggunakan fitur stocks. Di sini fitur stocks itu intinya mengubah format di sini, format sel di sini itu menjadi formatnya stok. Dan perlu diingat untuk menggunakan fungsi ini itu teman-teman syaratnya harus connect ke internet tentunya karena ini datanya pasti nariknya ke internet gitu ya. Kemudian gimana cara pakainya? Teman-teman cukup ketikkan kode saham yang ingin dipantau gitu ya. Tikernya apa? Mungkin yang teman-teman sering tahu itu ICBP, kemudian BBCA gitu ya. Nah, gitu. Ini ini kalau seperti ini belum dikonvert ke stok itu ya sama aja kayak kita biasa apa ketikan data data biasa gitu ya, data general gitu. Ini formatnya general. Tapi kalau misalnya kita rubah ini jadi stok, ya kita klik di sini data type-nya kita klik stok gitu ya. Dia akan jadi ini sudah. Nah, dia akan secara otomatis merubah apa namanya formatnya karena dia sudah baca CBP kodenya adalah punya Indofood, sedangkan BBCA itu adalah punya Bank Sentral Asia. Dia sudah ngubah ini berarti formatnya adalah apa namanya stok gitu ya atau saham.
Nah, kemudian apa saja yang bisa dilihat dari sini, dari saham ini, dari data ini, itu cukup teman-teman klik di sini nih. Nah, ternyata data-datanya yang bisa dilihat, bisa ditarik dari data di luar gitu, dari data saham itu adalah yang jelas pasti yang kita bisa tarik adalah misalnya apa open price ya, mungkin ini open price ya, ini price ya, kelihatan di price-nya hari ini itu 8.400, itu juga dengan ini ya, kita pengen price gitu. Ini 8, ini berapa ini? Nah, 30 gitu ya. Di Bank Sentral Asia 30, sedangkan ICBP eh, adalah 8.400. Terus data-data yang lain juga bisa ditampilkan, berapa persen misalnya change-nya yang naiknya berapa persen atau turunnya berapa persen, atau change nominalnya gitu juga bisa ditampilkan. Ini jadi change-nya hari itu 175 gitu. Kemudian change percentage-nya gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal ditulis di sini aja apa kayak header-nya, price, kemudian sini change, kemudian ini change dalam persen gitu. Nah, seperti ini. Jadi eh, kelihatan gitu ya, di copy. Nah, jadi teman-teman juga bisa misalnya apalagi ya yang umum ya, yang umum yang sering dibicarakan sama orang itu mungkin bumi mungkin ya. Kita coba ketikkan bumi ini apa bisa langsung atau nah ternyata langsung karena di atasnya itu sudah tentunya apa namanya saham, maka di bawahnya ketika kita ketik di bawahnya itu sudah saham. Begitu. Nah, tinggal diklik gitu ya. Tinggal ditarik aja atau di copy gitu dan seterusnya. Jadi teman-teman eh, kalau ini ya tinggal nama saham ya. Jadi tinggal buka file Excel ini. Jadi teman-teman tinggal buka file Excel ini terus ketika pengen tahu harga sahamnya hari itu seperti apa, kinerjanya seperti apa, tinggal buka file ini gitu. Jadi ini akan selalu update, tapi perlu diingat ini update-nya nggak real time ya, kalau nggak salah saya kurang tahu. Itu nggak real time, mungkin delay berapa menit atau berapa jam gitu ya. Terkait delaynya berapa, tapi yang jelas ini adalah kalau seperti ini kan kita kebetulan saya bikin videonya ini malam, jadi sepertinya ini sudah paling update di hari ini gitu. Nah, ya sedangkan untuk seperti yang saya sampaikan tadi, sepertinya ini masih tersedia hanya untuk yang Office 2019 atau Microsoft 365 gitu yang langganan atau yang Office 2019. Di mana teman-teman yang nggak punya Office 2019 atau Microsoft 365. Nah, teman-teman ternyata juga bisa manfaatkan Google Sheet. Google Sheet juga punya fitur yang sama dengan ini, mirip ya dengan Excel ini yang bisa digunakan persahaman gitu ya. Uh, bisa digunakan, coba kita masuk ke Google Sheet ya, bentar. Oke, jadi ini kalau teman-teman nggak punya Office 2019 atau Microsoft 365 bisa pakai Google Sheet ya. Google Sheet, kemudian caranya gimana? Kalau caranya tadi kalau di sana tadi ada tombol format, di sini cukup ketikkan aja IDX, kemudian eh, eh, titik 2 BBCA misalnya. Maka eh, ini akan jadi referensi gitu ya, akan jadi referensi untuk datanya ditarik dari sini gitu. Nah, kemudian untuk dapetin misalnya data harganya misalnya gitu, itu data harganya misalnya kita mau tarik data harganya tinggal kita ketikkan kayak formula gitu Google Finance.
Nah, kemudian di sini sudah ada nih data apa aja yang bisa kita tarik. Kita klik learn more gitu ya. Learn more. Kemudian teman-teman bisa lihat data apa aja yang bisa dicari gitu ya, di sini. Oke, yang paling gampang mungkin data price gitu ya. Jadi tinggal misalnya kita ketikkan price di sini, kemudian koma, eh, ambilnya dari sini. Ada yang salah, harusnya mungkin ini sintaksnya harus ada ini ya, harus ada tanda petik, quote unquote, unquote-nya sebentar. Oke, oke, coba kita lihat, kita cek. Ya, sepertinya sudah ada yang salah juga, sepertinya. Ntar kita cek lagi. Ups, ternyata ada yang keliru adalah ini kebalik ya. Harusnya ini di belakang. Jadi parameternya itu ada di depan, parameter selnya. Parameter selnya harusnya ada di depan, kemudian baru diikuti price atau data yang mau kita tarik. Nah, dapat, tinggal disesuaikan aja formatnya misalnya mau pakai accounting gitu. Ininya nggak perlu pakai ini ya, mungkin number ya. Ini kemudian kalau misalnya mau apa ya, eh, tadi itu sama kayak change gitu ya, kita copy aja biar gampang. Kita copy, kita paste di sini, kemudian ini kembalikan ke B3, ya kita ganti C. Oke. Oops. Oke, udah. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi nanti seperti sama aja seperti tadi, tinggal dikasih header aja. Kemudian teman-teman bisa pakai ini atau sebagai salah satu alternatif jika teman-teman bukan Office 2019 gitu ya, atau Microsoft 365. Jadi ini uh, fungsinya sama, hampir sama. Sebenarnya ada keunggulannya pakai Google Sheet, teman-teman bisa buka di mana aja, filenya asalkan teman-teman bisa akses Google Drive teman-teman gitu ya, atau Google Sheet, akun Google Sheet teman-teman, file ini bisa diakses di mana aja, kapan aja juga. Oke, gitu aja. Terima kasih. Semoga video ini membantu teman-teman, bermanfaat juga buat teman-teman. Jangan lupa subscribe channel kita, channel Bagikan Ilmu, untuk dapetin informasi atau tips dan tutorial terkait Excel, Office, dan lain-lain, dan kawan-kawannya. Mudah-mudahan saya bisa konsisten untuk terus upload video-video tutorial seperti ini. Jangan lupa like juga jika teman-teman merasa video seperti ini bermanfaat, dan sekalian juga share video ini jika teman-teman merasa teman-teman video ini juga bermanfaat untuk kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.